You are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. Halo kids, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Lose di sini sehat selalu. Lose Tiur gimana? Pastinya sehat dong, Lause. Puji Tuhan. Lose berharap kids di rumah juga begitu ya. Oh iya, pagi ini Lose nggak sendiri loh. Lose ditemani oleh Lose. Siapa ya? Kids mau kenal kan? Lose kenalin ya, Lose panggil. Lose Yanti, Lose Yanti. Hai, siapa belum kenal Lause? Hai. Ya, kids, Lose ini, Lose Yanti, dia mengajar di kelas besar. Jadi, pastinya kids yang kelas kecil jarang ya ketemu dengan Lose Yanti. Tetapi Lose Yanti sekarang bergabung dengan kita untuk ibadah online. Oke, sekarang kita menyapa Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kids di rumah siap-siap ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, kids di rumah, kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Lose Yanti, Apa? tahu nggak? Lose Tiur juga. Lose Susi hari ini bahagia banget. Lebih bahagia. Hari-hari biasanya sih bahagia juga, sukacita juga. Tetapi hari ini lebih sukacitanya. Tahu nggak kenapa? Apa? Ada apa? Lose Yanti tahu nggak? Lose Susi kasih tahu ya. Karena Lose punya Allah yang sudah bangkit. Minggu lalu kita merayakan hari Paskah ya? Paskah bukan? Bukan. Bukan. Natal kejauhan Lose Tiur kayaknya ya. gimana? Tahun baru Sinja. Minggu lalu kita merayakan hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan kita. Oleh sebab itu Lose senang banget.
kita punya Allah yang hebat. Allah yang apa Lause? Bangkit. Allah yang bangkit, Allah yang luar biasa. Iya. Kita sudah menang. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, Perlu takut gak sih? kita juga sebagai pemenang-pemenang Kristus. Iya ya, jadi nggak usah Iya. takut. Ada lagunya loh Lause. Oke, kita nyanyikan. Ku menang, iya. Lause Tiur, kita nyanyi lagu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus turun. Hei, hore. Allah yang hebat. Allah kita sudah bangkit. Lose, Ya. kalau Allah kita sudah bangkit, ya Lose Tiur ya, kita perlu takut nggak? Nggak perlu, kan sudah menang di dalam Tuhan. Oke, kita perlu khawatir nggak? Kadang-kadang Kadang-kadang saya khawatir. ya. Rumah bocor saya khawatir sekali. Kebanjiran dalam rumah. Tapi Tuhan Yesus menolong kan? Ya, betul. Iya. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik bantuin Lause. Itu suatu iman, suatu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kids di rumah tidak perlu lagi takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi ragu akan Tuhan kita, karena Tuhan kita menyertai kita semua. Oke, sekarang ada lagu yang bilang gini, Lause Yanti. Ya. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Jadi Wow, musuh kita musuh ketakutan dikalahkan, keraguan dikalahkan, kekhawatiran dikalahkan. Kita nyanyi lagu itu ya. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan sudah bangkit. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan sudah bangkit. 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 Halo G-Kids, selamat hari Minggu lagi. Wow, hari ini adalah satu minggu setelah kita merayakan Paskah di minggu kemarin. Lause mau tanya nih sama G-Kids semua, gimana perasaan kalian hari ini? Apapun perasaan kalian saat ini, Lause Ira berharap kalian semua memiliki perasaan yang semakin rindu untuk mencintai Tuhan. Yes, semakin mencintai Tuhan, perasaan cinta sama Tuhan yang sudah bangkit
untuk kita semua mengalahkan maut, mengalahkan kematian, untuk membawa kita semua suatu saat bisa ketemu Tuhan di surga nanti. Oh iya, ngomong-ngomong nih, hari ini kita akan membahas tentang perasaan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa minta Tuhan pimpin kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan begitu baik. Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman yang akan disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kids, sekarang Oshu mau tanya nih. Apa aja sih perasaan yang kalian tahu? Lapar. Belum makan nih pasti ya. Rasa apa lagi? Rasa apa lagi? Oke, rasa lapar, rasa haus, rasa senang, betul. Rasa iri, betul. Rasa iri hati. Terkejut, good. Ada apa lagi? Iya, marah, sedih. Laushe bawa 5 karakter dari film kartun yang pastinya kalian udah pada tahu nih. Beberapa kalian udah pada tahu. Ada yang kenal ini? Siapa ini? Siapa ini? Joy. Ya, ini adalah karakter Joy. Happy, bersuka cita terus. Selain Joy, punya siapa lagi ya? Siapa? Yes, Sadness. Betul, ada Sadness yang selalu sedih, yang selalu murung, ya. Ada Sadness, ada Joy. Ada siapa lagi yang kalian ingat? Anger. Mana wajahnya? Mana mukanya? Coba Anger. Coba Anger. Beneran angry ya. Oke, ini dia si Anger. Dadah. Ya, Anger. Ya, ada Anger. Lalu siapa lagi? Ada Disgust. Disgust itu apa sih? Jijik. Ya, Disgust. Jijik. Ya, mana dia si Disgust? Ops. Disgust gak kelihatan. Disgust gak kelihatan karena dia warnanya hijau. Kita sulap dulu yuk. Ya, ini dia Disgust ya. Oke. Kita balikin lagi layarnya. Ada satu lagi. Ada yang inget gak apa? Yes, satu lagi adalah Fear. Ya, ada tokoh ini nih, si Fear. Ya, Fear itu apa sih? Ketakutan. Ya, ketakutan. Nah, kids, tahu nggak kalau yang namanya perasaan itu yang kita punya, yang seringkali kita rasain, itu tuh semua adalah pemberian Tuhan. Laushe, kalau gitu marah, sedih, kecewa, putus asa juga dari Tuhan? Ya, jawabannya adalah betul sekali. Semua perasaan yang kita punya, termasuk yang bikin kita nggak nyaman sekalipun, ya, kayak sedih, kecewa, marah, takut, itu semua bisa Tuhan pakai. Itu semua dari Tuhan. Tuhan kasih berbagai jenis perasaan dalam hidup kita dengan tujuan yang baik, supaya kita bisa berhikmat, kita bisa kenal mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya, kalau misalnya kita lagi mau melakukan dosa tuh, ada perasaan takut pertama kali mau nyontek. Waktu kita lagi mau mencuri coklat di dalam kulkas yang kata mamah gak boleh makan, ada perasaan takut, ada perasaan deg-degan. Mama tahu nggak ya? Aduh, gimana kalau ketahuan sama mama? Nah, itu artinya kita bisa berhikmat. Tuhan kasih tahu, Tuhan bilang, nggak boleh. Ingat, kamu harus taat sama mamamu. Kamu harus ikutin apa perintah ibu guru di sekolah, apa perintah papa di rumah. Ternyata semua perasaan itu bisa membuat kita
jadi tahu mana yang baik dan buruk. Tinggal kita pilih, kita mau melakukan yang baik atau membiarkan kita tetap melakukan yang buruk. Demikian juga ketika kita punya rasa belas kasih. Aduh kasihan ya orang itu kesulitan. Aduh kasihan ya mamahnya masuk rumah sakit. Aduh kasihan ya teman saya belum bisa bayar uang sekolah. Yuk kita sama-sama doakan. Yuk kita sama-sama kumpulin dana untuk kita bantu teman kita. Nah, perasaan yang kita miliki bisa Tuhan pakai untuk menolong orang lain, untuk berbuat kebaikan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, tadi Lau Syaira bawa 5 icon ya. Ada joy, ada sadness, ada anger, ada disgust, nggak kelihatan ya, dan ada fear. Nah, ini tuh bisa dibilang merupakan perasaan utama yang dimiliki oleh setiap orang. Semua orang pasti pernah merasa takut, pasti pernah marah, pasti pernah sedih, dan pasti pernah merasakan senang bahagia. Nah, sekarang menurut G-Kids di rumah, kira-kira perasaan mana yang paling dominan dirasakan sama murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Apakah mereka merasa senang, sedih, marah sama tentara Romawi, atau takut? Yang mana menurut kalian? Ya, ada rasa sedih pastinya ya, karena guru mereka disiksa, disalibkan. Tapi kids, Tosha kasih tahu, perasaan yang waktu itu dominan, yang mencekam mereka, yang membuat mereka sampai gak bisa ingat lagi mujizat dan kedahsyatan Tuhan Yesus adalah rasa takut. Rasa takut. Sekarang Tosha mau tanya, G-Kids pernah gak merasa takut? Pernah. Yes. Iya. Pernah. Yes, I have. Pernah. Pernah. Iya. Ya. Iya, pernah. 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 Ya. Pernah. Yes. Oh, tentu saya pernah. Oke, semua pernah ya? Pernah merasa takut. Apa sih yang biasa sering membuat kalian takut? Petir. I'm afraid of robbers and guns. Kalau mati lampu. Ular dan mimpinya nggak enak dan takut sama gelap. I'm afraid of spiders, cockroaches, and things crawling on my body. Sendirian di bawah dan tidak ada lampu. Takut kegelapan. Ketinggian. Karena saya berbuat salah kepada seseorang. Being left alone. If the snake like breaks the glass and then you like slither out and then start to like bite people. Aku takut kalau gelap. Fire, like the everyday one you use for cooking. Takut kucing. Saat mengerjakan kuis atau tes kadang-kadang suka tidak bisa. Wow, cukup beragam ya jawabannya. Ada yang takut sendirian, ada yang takut sama serangga atau binatang tertentu, ada yang takut gagal ketika ujian, ada yang takut gelap, mati lampu, dan masih banyak hal lagi yang membuat kita merasa takut. Tapi ingat selalu kids, kita punya Allah yang hidup yang memberikan kepada kita roh berani, bukan roh ketakutan. Nah, balik lagi nih soal rasa takut. G-Kids, waktu lagi merasa takut, biasanya kalian ngapain tuh? Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi pertolongan dan memberikan percaya diri kepada saya. Berdoa ke Tuhan Yesus. I swipe them or kill them. Lari. Saya berdoa kepada Tuhan. Stay calm and just if it's the king cobra, just back off like slowly. Berdoa. Ingat tidak ada apapun dan cuma ada Allah. Berdoa. Well, sometimes I go to mommy and papa's room. Other times I pray to God. And
He usually helps me. Kalau aku takut, aku biasanya nyanyi. Tuhan Yesus baik. Read a book or pray. Berdoa dalam hati. I just usually go out of the kitchen, or if I have to stay there and watch it, I pray to God to give me courage. Tutup telinga. Doa. Wow, good point. Beberapa di antara kalian bilang kalau lagi takut, kalian akan berdoa. Itu artinya, kids, kalian ketika merasa takut, kalian mengandalkan Tuhan. Kalian tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kids, inilah yang harus kita selalu ingat dan pegang. Kadangkala sebagai anak-anak Tuhan, kita lupa. Kita lihat masalah tanpa kita ingat Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Contohnya kayak murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Ketika mereka melihat Tuhan mereka, guru mereka, Allah mereka disalibkan dan mati, mereka jadi ketakutan. Mereka sembunyi, mereka diam di ruangan yang tertutup. Jangan sampai hal yang sama terjadi menimpa mereka. Karena mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Mereka sangat ketakutan saat itu. Tapi tahu nggak, kids? Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya yang kita rayakan minggu lalu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang menengok kubur tempat di mana mayat Yesus dibaringkan. Tapi waktu mereka tiba, kubur itu telah kosong. Mereka terkejut karena di sana mereka melihat malaikat Tuhan yang menampakkan diri. Kalian tahu pesan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka? Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab Yesus yang disalibkan itu telah bangkit." Wow! Setelah itu, mereka cepat-cepat dengan segera mereka menyampaikan berita yang baik itu. Mereka menyampaikan apa yang mereka saksikan, yang mereka alami kepada murid-murid Yesus. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga mereka semakin diteguhkan. Yes, yes, yes! Dialah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang telah mengalahkan maut. Sehingga tidak ada lagi hal yang perlu kita takutkan. Masalah utama manusia adalah dosa, tapi Tuhan sudah mengalahkannya. Apalagi masalah kita yang ringan yang sehari-hari, pasti Dia akan menyertai kita. Pasti Dia akan mampu menolong kita. Pasti Dia akan menyediakan jalan keluar buat kita. Yes! 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 Dia bersama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel. Hore! Yes! Haleluya! Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bahwa murid-murid yang tadinya ketakutan, mereka yang tadinya bersembunyi, takut dikejar, takut ketahuan, takut dibunuh juga, takut dianiaya. Murid-murid itu berubah menjadi berani melewati keadaan sulit. Mereka bahkan berani memberitakan kebangkitannya. Sekalipun banyak berita bohong yang disampaikan, yang beredar saat itu, bilang kalau murid Tuhan Yesus ada yang malam-malam datang lalu mencuri mayatnya Yesus ketika para tentara lagi tidur. Tapi mereka tidak takut. Mereka berani memberitakan kebangkitannya. Mereka tidak takut mati. Kenapa bisa? Karena mereka yakin, mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Yes, Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang ajaib, Dialah Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang sangat berkuasa. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. So kids, takut bisa jadi, boleh aja kita merasa takut, dan itu wajar dan itu normal. Semua orang pernah mengalami. Tapi ingat selalu, Tuhan kita Allah yang hebat. Dia Allah yang lebih hebat, lebih besar daripada semua masalah kita. Sehingga kita bisa menemukan jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasakan apapun hal yang tidak enak, ingat, Tuhan sanggup membuat kita menjadi dekat padanya. Dia sanggup mengubahkan semua hal yang buruk, kesulitan itu
menjadi sesuatu yang berharga, membuat kita semakin kenal Tuhan, membuat kita semakin bertekun di dalam Tuhan, dan jadi anak yang tahan uji, tangguh, strong, kuat di dalam Tuhan. Dia berjanji akan selalu menyertai kita sampai kekekalan, dan Dia pasti akan menepati janjinya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati dan bangkit buat kami semua. Tidak perlu lagi ada ketakutan. Kami tidak perlu takut tentang apapun juga, karena Engkau Allah. Kami mau belajar untuk berani. Kami mau bangkit bersama dengan Engkau. Kami mau menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Engkau, memberitakan berita baik pada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, dari kecil menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita sama-sama ngafalin ayat hafalan ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes, amin. So kids, mulai sekarang jangan takut, Dia sudah bangkit. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus